Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut, khususnya anak-anak kelas 5 SD di SD termasuk juga ME yang ada di Tanah Laut. Salam berdatang belajar dari Radio Tuntung Pandang, radio berinteraksi untuk Tanah Laut. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar semuanya, khususnya anak-anak kelas 5 SD, hari ini kami dari SD Pabahanan, saya Harwidiansah sebagai moderator pada hari ini dan juga sebagai kepala sekolah di SD Negeri Pabahanan. Di depan saya ada Ibu Sulastri SPD. Ibu Sulastri ini adalah Ibu Wali kelas 5A dari UPTD SD Negeri Pabahanan. Hari ini kami akan membahas tentang muatan IPA. Temanya adalah tema 5 ekosistem. Topiknya adalah rantai makanan di lingkungan sekitar. Sebelum memulai materi pelajaran pada hari ini, kepada Ibu Lastri dipersilahkan dulu untuk menyampaikan pembukaan sebelum menyampaikan untuk materi kita pada hari ini. Kepada Ibu Lastri kami persilahkan. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Buat anak-anakku yang ada di rumah semuanya, hari ini hari yang kedua ya anak-anak ya. Hari yang kedua anak-anak melaksanakan ulangan akhir semester. Ya betul, hari ini adalah hari yang kedua. Semoga anak-anak tetap semangat untuk mengerjakan soal ulangan. Hari ini adalah jadwalnya itu kalau di kami di Kecamatan Plehari itu adalah hari ini adalah tema 2 dan juga adalah pendidikan Al-Quran. Ya silakan lanjut Ibu Lastri. Benar sekali Bapak ya. Tentunya anak-anak di rumah untuk bisa menjawab soal-soal ulangan supaya anak bisa menjawab dengan mudah, tentunya menjaga kesehatan yang terutama ya Pak ya. Iya. Menjaga kesehatan. 3M Bu ya. Benar sekali. Apa itu 3M Pak? Ya, yang pertama itu memakai masker. Benar sekali. Kemudian memakai masker itu mungkin ada aturan juga Bu ya. Iya. Iya, kemudian yang kedua adalah menjaga jarak. Dan yang ketiga? Yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir Bu ya. Benar sekali Bapak. Iya. Baiklah di sini langsung saja Ibu ingin menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu tema 5 tentang ekosistem. Ibu sampaikan hari ini adalah subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pada pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu menyampaikan tujuan. Tujuan kita belajar hari ini adalah dapat menjelaskan peristiwa tentang rantai makanan. Tujuan yang kedua yaitu dapat menyusun berbagai macam rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oh gitu Begitu, tujuan. Bapak. Oh gitu tujuannya Bu ya. Benar sekali. Nah, kemudian tentu ada manfaat yang ingin kita pelajari pada hari ini. Mungkin Ibu Lastri bisa untuk menjelaskan apa manfaat kita untuk mempelajari tentang jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar kita. Silakan Bu Lastri. Oke. Manfaat dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita sebagai manusia harus memelihara lingkungan makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Oh gitu Bu Nah, ya. itu adalah manfaat pembelajaran kita hari ini. Oh itu manfaatnya Bu ya. Benar sekali. Oh iya ini. Nah, mungkin itu sudah disampaikan oleh Ibu Lastri tadi adalah tentang tujuan dan juga kita manfaat untuk mempelajari kita pada pelajaran hari ini. Sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah menyampaikan, Ibu Lastri sudah menyampaikan dengan tujuan, manfaat kita mempelajari kita pada hari ini. Kepada Ibu Lastri kami persilahkan untuk menyampaikan untuk materi kita pada hari ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Hari. Baiklah, Ibu ingin menjelaskan sedikit materi tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Terus bagian-bagian dari rantai makanan beserta contoh-contohnya. Nah, di sini rantai makanan adalah peristiwa transfer energi dari satu makhluk hidup tertentu ke makhluk hidup yang lainnya, Bapak. Oh gitu ya. Transfer berarti ada perpindahan Bu ya. Benar sekali. Oh ya, perpindahan. Seperti itu ada hukum kekekalan energi. Benar. Energi tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Benar sekali, Tetapi Bapak. bisa dirubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi mungkin Bu ya, maksudnya ini rantai makanan ini ada perpindahan tadi dari misalnya anggaplah dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain pula. Benar dengan Bapak. peristiwa makan-memakannya. Silakan lanjutkan Bu Lastri. Berikutnya di dalam rantai makanan ini terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran beberapa peran. Ada sebagai peran produsen,
ada peran konsumen dan peran sebagai pengurai atau dekomposer Bapak. Oh gitu ya. Jadi Iya. ada produsen, Konsumen, jadi konsumen dan ada pengurai dekomposer atau pengurai. Benar sekali Bapak. Oh iya. Produsen itu maksudnya gimana, Bu Lastri, itu yang mas produsen itu seperti apa? Sebagai peran produsen di sini adalah penyedia makanan Bapak. Oh gitu. Iya, penyedia makanan. penyedia makanan. Misalnya? Contohnya adalah jenis tumbuh-tumbuhan. Oh tumbuhan Tumbuh-tumbuhan. tumbuhan hijau Bu ya. Tumbuhan hijau benar Oh, sekali. betul, iya. Tumbuhan hijau. Seperti padi, Iya. jagung dan lain-lainnya. Iya. Termasuk rumput Bu ya. Benar sekali Oh, Bapak. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah konsumen Iya, atau pemakai Bu ya. benar. Ya mungkin bisa Ibu Lastri dijelaskan lebih rinci lagi, artinya konsumen itu pemakai itu yang seperti apa, maksudnya itu seperti apa Bu, silahkan Bu. Iya. Di sini ada peran sebagai peran konsumen yaitu pemakai. Kenapa jadi dikatakan pemakai? Karena tidak dapat memproduksi makanannya sendiri, Bapak. Oh tidak dapat Iya. memproduksi makannya sendiri. Iya, benar sekali. Tetapi berarti kalau produsen tadi bisa memproduksi makanannya sendiri. Benar sekali, Bapak. Dalam proses namanya adalah fotosintesis Sintesis. dengan bantuan cahaya matahari Bu ya. Benar sekali, Iya. Bapak. Di sini Bapak juga peran konsumen ini ada beberapa tingkatan ya Bapak ya. Oh Ada tingkatannya. beberapa tingkatan, ada tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Mungkin Ibu bisa memberikan contoh yang tingkatan 1 itu seperti apa, tingkatan 2 ini saya penasaran nih, apa yang tingkatan 1 itu seperti apa? Ya silahkan Bu, jelaskan dulu Bu. Oh iya benar sekali Bapak. Kalau yang konsumen tingkat 1 ini biasanya itu diduduki oleh hewan herbivora Bapak. Herbivora atau herbivore Bu ya, Benar hewan sekali. pemakan tumbuhan Bu ya. Tumbuh-tumbuhan. Oh tumbuhan Benar. atau makanan hijau tadi Bu ya. Benar sekali. Misalnya hewannya apa Bu? Contoh di sini yaitu misalkan hewan contohnya adalah Seperti ulat mungkin Bu ya. ulat. Benar sekali. Oh, Benar sekali Bapak, ulat. Selain ulat apa itu Pak? Tikus. Tikus bisa Tikus. juga. Tikus karena bisa makan padi Bu ya. Iya, benar sekali. Iya. Ada lagi contoh yang lain Bu? Contoh yang lain Jenis burung-burungan maksudnya burung pemakan biji-bijian ada juga Bu? benar burung pipit Bapak. Oh, burung Tapi pipit. burung pipit di sini Pak bisa dikatakan herbivore, bisa juga dikatakan dengan karnivor karena dia Oh. makan ulat ya. Oh bisa. Iya. Iya. Bisa menduduki konsumen tingkat 1 dan juga konsumen tingkat 2. Tergantung anunya Bu ya, tergantung jenis rantai makanannya Bu ya. Benar sekali Bapak. Oh gitu. Gitu. Selain itu Bu, kita itu sering itu melihat video-video itu kadang-kadang ada juga itu ada apa namanya? Istilahnya itu seperti kayak pengecualian gitu Bu. Iya. Misalnya ada hewan yang bisa memakan buaya. Saya pernah lihat videonya anak-anak ya. Iya. Itu ada hewan makan buaya. Hewannya apa? Jaguar cuma di tempat kita itu hewan itu tidak ada Bu ya. Iya. Iya. Iya, biasanya anak-anak memang suka seperti itu, lucu. Iya, jaguar atau macan tutul Iya, itu kadang benar. dia bisa makan buaya. Iya. Heran saya. Iya. Iya. Berikutnya adalah hewan yang di tingkat konsumen tingkat 2 Bapak ya, atau disebut dengan konsumen sekunder. Ini biasanya diduduki oleh hewan katak Pak, atau pemakan daging, disebut dengan karnivor Pak. Oh, karnivor. Atau karnivor, nggih, pemakan Iya. daging. Iya. Contohnya adalah katak. Termasuk juga tadi Pak, burung pipit. Oh iya. Burung pipit juga termasuk sebagai konsumen 2. Oh iya. Jadi burung pipit tadi perannya bisa sebagai konsumen 1 atau konsumen tingkat 1 Bu ya. Iya. Bisa juga sebagai konsumen tingkat Tingkat 2. 2. Tergantung dari Bu ya, gambar apa namanya, gambar rantai makanannya. Rantai makanannya Pak, benar sekali. Posisinya di mana? Benar gitu, Bu, sekali. ya. Iya Bapak. Iya. Berikutnya Bapak, di sini ada yang binatang menduduki tingkat konsumen 3 Bapak, atau disebut dengan konsumen puncak. Iya. Biasanya juga karnivor Bapak. Iya. Nah, karnivor biasanya hewan karnivor. Contohnya di sini bisa burung elang Bapak. Oh, burung Burung elang. elang. Iya, Iya. benar sekali. Oh ya, mungkin Bu ya, itu artinya kalau burung elang dikatakan sebagai konsumen tingkat 3, Iya. itu misalnya padi dimakan tikus. Tikus, Berarti benar. tikus itu padi sebagai produsen Bu ya. Produsen. Kemudian dimakan tikus. Tikus adalah berperan sebagai konsumen tingkat 1. Benar. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular, benar. Oh, ular.
Ular itu berarti sebagai konsumen tingkat 2 Dua. Bu ya. Tingkat 2. Kemudian yang ketiga adalah elang. Iya. Elang itu memakan ular. Berarti dikatakan sebagai elang itu adalah sebagai konsumen tingkat 3 Bu ya. Jadi gini Bu, saya pernah itu mencoba itu tangan saya ini di tempat menempelnya burung elang. Iya. Saya pakai ini baju pakai tangan panjang sudah. Benar. Tetap rasa menusuk. Ternyata memang benar elang itu termasuk binatang buas. Binatang buas. Tangan kita saja dia tempat hinggap kita saja itu sudah terasa tertusuk-tusuk, apalagi terasa kalau sakit ya Pak ya? Terasa sakit ya. Apalagi kalau dicengkramnya, apalagi itu kalau saya lihat videonya itu bagaimana itu bisa menarik itu dari sungai itu, di sungai itu ada biasanya bebek berkeliaran di sungai. Benar. Nah, dia bisa menarik pakai cakarnya satu kaki untuk menarik, satu kakinya untuk mengais tanah supaya bisa naik ke atas. Iya. Iya. Di sini Bapak, burung elang ini lama-kelamaan kan dia akan mati. Iya. Mati dan akhirnya nanti itu sebagai pengurai Pak, disebut dengan sebagai pengurai. Kan jamur atau bakteri Pak. Iya. Menjadi bakteri kan. Iya. Oh gitu Bu ya. Iya. Berarti artinya ada saling ketergantungan Benar antara sekali. makhluk hidup dengan lingkungannya. Benar. Termasuk tadi anggaplah misalnya kan kita fokus ke yang rantai makanan yang kita bicarakan tadi. Iya. Padi dimakan tikus. Benar. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Ular dimakan elang. Kemudian elang mungkin karena usianya sudah tua Pak ya. Sudah tua akhirnya dia sudah meninggal, artinya kan dia membusuk. Nah, membusuk itu dibantu oleh zat-zat organik, itu ada bakteri. Benar. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pupuk, artinya itu sebagai untuk menyuburkan tanaman atau untuk menyuburkan daripada tanaman hijau tadi. Jadi itu adalah saling ketergantungan. Benar. Istilahnya adalah siklus atau sistem. Makanya kita kepada anak-anak juga, kita sebagai sebagai manusia, kita ini jangan sampai merusak lingkungan. Anggaplah misalnya kita misalnya ular, misalnya kita matikan kalau ada ular, matikan. Nah, itu gimana akibatnya Bu kalau ular matikan? Apakah tikusnya bertambah banyak Bu ya? Gitu Bu ya. karena yang predatornya atau pemangsa tikusnya sudah enggak ada lagi. Walaupun ada hewan lain yang bisa memaksa tikus, misalnya burung hantu itu juga bisa memaksa tikus. Iya, gitu Bu ya. Iya Bapak. Oh, iya, benar. Gitu. Nanti di sini juga Bapak, kita ada lagu. Nanti ada lagu buat anak-anak supaya tambah semangat belajarnya ya Pak ya. Oh ya. Ada lagu tentang rantai makanan. makanan. Ada lagunya ya. Iya, tapi Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora, juga pengurai, itulah jamur. Hati senang telah belajar tentang rantai makanan. Nah, itu tadi lagu tentang rantai makanan. Tadi kita mencontohkan rantai makanan itu adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang itu mati, kemudian itu diuraikan bisa oleh bakteri, bisa oleh jamur.
Iya benar Bapak. Iya. Di sini peran pengurai tadi Bapak ya. Tadi kan sudah kita sebutkan ada peran produsen, peran konsumen. Di sini yang belum kita sebutkan tadi adalah peran pengurai Pak ya. Iya. Peran pengurai di sini Pak menguraikan berperan sebagai menguraikan zat-zat organik Pak menjadi anorganik, misalkan seperti pupuk. Oh Seperti iya. itu. Oh gitu. Mungkin selain itu Bu, contoh rantai makanan yang lain ada lagi Bu contohnya? Contoh rantai makanan yang lain tadi kan ada Pak, kita sebutkan. Contohnya adalah misalkan tanaman padi tadi Pak ya. Iya. Nah. Misalnya tanaman yang lain misalnya. Oh tanaman yang lain ya. misalkan jagung Pak. Oh jagung. Nah, ya, jagung. dimakan oleh siapa misalnya kan? Iya, jagung dimakan oleh jagung dimakan oleh Burung, burung misalnya. Pak ya. Iya, 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 burung jagung pipit. dimakan oleh burung Iya, pipit. Terus pipit. burung pipit Dimakan oleh anu Pak ya. ular. Ular. Iya. Nggih, Kok ular. Kok bisa ular lagi ya? Bisa ular lagi. Soalnya kan Ya, tetap Iya. hewan-hewan itu juga Pak bisa iya. Pak. Soalnya kan itu adalah hewan yang familiar yang ada di lingkungan sekitar Benar kita. sekali Pak. Iya, yang banyak kita Yang jumpai banyak Pak kita ya di jumpai lingkungan dalam sekitar kita. kehidupan kita Tapi sehari-hari. takut sekali loh Pak saya Pak kalau melihat ular Pak. iya. Bisa masuk ke rumah, sering masuk ke rumah Oh, Pak karena iya, di iya. belakang rumah itu ada pohon getah Pak ya. Oh, pohon Makanya karet, anak iya. nggih, hati-hati sekali. iya. Ada juga Pak yang masuk sampai ke dalam apa itu toilet Pak. Oh, Iya. iya. Pernah dijumpai sama anak-anak. Nggih. Anu Bu masuk ke dalam toilet Bu ada ular malam tadi gitu anak-anak cerita. Iya. Iya. Kemudian ular dimakan oleh elang Pak ya. Elang bisa juga. Iya, dimakan oleh elang. Iya. Iya. Kemudian itu tadi juga masih tetap kembali ke semula tadi. Iya. Elang lama-kelamaan akan mati. Iya. Itu akhirnya membusuk Iya. dan akhirnya eh, Ada pengurainya. nggih, ada pengurainya Pak. Iya, ada pengurainya Pak. Iya. Menjadi zat organik menjadi anorganik Pak. Tadi bisa dijadikan pupuk Pak. Iya, iya. Nah itu. Iya. Cuma Bu, ini misalnya tadi anggaplah tanaman jagung. Nggih. Jagung kan sebagai produsen. Benar. Bisa juga misalnya konsumsi satunya anggaplah monyet misalnya kan bisa. Benar. Monyet itu nanti bisa larinya ke ular lagi Bu ya. Iya. Tapi kalau monyet itu yang makannya itu bukan ular kobra ya kan, tapi Benar. biasanya ular piton Bu ya. Benar. Kalau di tempat kami di hulu sungai itu namanya orang nyebutnya ular sawah Bu. Oh, ular sawah. Nah itu bahkan kalau di Sulawesi itu ada daerah itu yang sering itu ada memangsa sampai memangsa manusia. Nah, Iya. jadi makanya kita harus tetap berhati-hati. Benar sekali Nah, Bapak. berhati-hati. Benar sekali. Iya. Tetap kita menjaga kesehatan Bapak, baik itu kesehatan badan maupun lingkungan ya Bapak ya. Iya, Ya, betul. terutama itu tadi kalau lingkungan kita bersih, otomatis dilihat juga nyaman Pak ya. Iya. Seperti itu tadi Pak, kalau yang bila mana kita tidak bisa menjaga lingkungan, otomatis kan biasanya ular suka Pak. Oh iya betul. Iya. Kita Lingkungan harus kurang bersih. Bu ya. Benar sekali. Lingkungannya harus bersih. Iya, betul. benar sekali Bapak. Iya. Bersih dari sampah Bu ya, harus bersih dari sampah, bersih dari daun-daunan, juga, Rumput-rumputan, Bu ya, nggih. rumput-rumputan itu karena tempat seperti itu biasanya tempat yang suka itu hewan seperti ular itu adalah suka untuk apa namanya itu dia untuk tinggal di sana Bu, Tinggal ya. di sana. Benar sekali Iya, Bapak. betul. Iya. Iya. Sebenarnya itu kalau hewan itu sebenarnya apa namanya itu tidak ingin juga sebenarnya sih memangsa manusia. Benar Cuma kadang-kadang itu karena ulah kita juga. Kadang kita bisa misalnya mungkin Bu ya merusak lingkungan. Benar. Nah, misalnya kita jaga lingkungan kita itu hutan perlu kita jaga, kita lestarikan. Iya, kita lestarikan, Pak ya. Supaya jangan terganggu apa namanya Habitatnya, Pak ya. habitatnya hewan-hewan yang ada di sana. Benar sekali Bapak. Iya. Contohnya adalah tidak boleh menebang pohon sembarangan ya Pak ya. Iya. Itu Pak ya, kita terapkan biasanya kan Pak kalau di sekolahan Pak ya menanam tanaman, menanam kembang apa dan lain-lainnya pepohonan. Iya, sekarang sudah demam Bu ya, demam. Benar bunga, sekali Bapak. bunga. Iya, termasuk Iya. saya Bapak. Oh, gitu. Di rumah banyak Iya, kembang-kembang ya. Iya. Saya di rumah juga ya Iya. lumayan juga. Mungkin adik-adik di rumah juga, Iya, adik-adik di rumah juga. harus senang memelihara tanaman, apalagi ini kan waktunya artinya masih belajar di rumah, masih punya waktu untuk apa namanya memelihara tanaman-tanaman dan juga apa namanya kalau ada hewan-hewan peliharaan misalnya kucing misalnya atau misalnya burung, artinya kan dipelihara dengan
Iya. baik-baiknya. Iya, dalam artian di sini Pak, kita tuh tidak cuma sama manusia Pak ya, sayang ya. Iya. Kita harus sayang semua dengan semua makhluk hidup Iya. ya Pak ya, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. tumbuhan, Benar iya. sekali. Betul. Jadi kita tadi ada contohnya tadi ada dua Bu ya, rantai apa tadi, rantai makanan Bu ya, makanan, rantai makanan. Nanti kalau rantai makanan yang banyak itu akan menjadi apa namanya Bu, jaring-jaring anu Bu ya, jaring-jaring makanan Bu ya. Jaring-jaring makanan Pak. Oh Iya, iya, jaring-jaring makanan. Iya. Contoh lain Bu, mungkin rantai makanan ada lagi Bu selain yang itu. Ini kan hewan yang ada di sekitar kita. Ya, mulai tadi Pak kita tanaman adalah padi, jagung, rumput di sini juga bisa Pak ya. Rumput, Rumput iya bisa. Rumput, tanam Iya. tumbuhan hijau Bu ya. Iya, tumbuh-tumbuhan hijau kan rumput juga hijau. termasuk nggih, tumbuh-tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau misalnya dimakan oleh sapi Bu ya. Benar sekali, Bisa Bapak. Sebagai Konsumen sapi itu sebagai konsumen tingkat satu Bu ya. Benar. Iya, konsumen Karena tingkat tadi satu. dikatakan Pak, konsumen tingkat 1 itu adalah jenis hewan yang pemakan tumbuh-tumbuhan atau disebut dengan herbivora atau herbivore ya Pak ya. Iya, iya. Iya. Jadi sudah artinya sudah hukum alam atau bahasa anunya itu sudah sunnatullah dari seperti misalnya anggaplah misalnya seperti sapi itu kan tidak punya Bu ya, tidak punya taring dia, sehingga dia makanannya itu ya cuma makanan rumput-rumputan dan kalau jenisnya kayak seperti sapi itu bisa dikatakan sebagai hewan memamah biak. Benar Artinya dia itu selalu mengunyah makanannya itu sebelum dimasukkan ke dalam lambungnya. Iya. Iya. Kemudian Bu, misalnya anggaplah contoh yang lain tadi misalnya ya, sebagai produsen misalnya tadi tanaman hijau atau rumput, bahasa kitanya itu rumput itu dimakan oleh sapi. Nah, sebagai konsumen tingkat 1. Cuma kalau di tempat kita ini Bu ya, kalau rantai makanannya sapi, anggaplah rantai makanannya itu yang pertama adalah tumbuhan hijau, yang kedua sapi, yang ketiganya itu biasanya kalau sapinya itu enggak ada yang dimakan oleh harimau. Iya Bapak, Enggak biasanya ada yang kalau sapi dimakan oleh kita. Iya. Iya, dimakan oleh kita. Iya. Cuma artinya kalau di alam di hutan, anggaplah sapi kita ganti misalnya dengan banteng misalnya, atau diganti dengan kerbau. Itu biasanya itu ada di hutan kan mungkin masih banyak. Benar. Jadi itu bisa dimakan oleh produsennya tadi kan rumput, konsumen tingkat 1-nya itu adalah sapi. Konsumen tingkat 2-nya itu bisa sejenis misalnya kayak harimau, cuma di tempat kita nggak ada Bu ya harimau. Jarang sekali Bapak. Mungkin di Pulau Jawa sana Bapak ya. Iya, harimau ada di Sumatera Bu, Sumatera, ada namanya harimau Sumatera. Oh iya. Nah, ada harimau bisa makan, kalau di Afrika ada singa. Nah, makanya biasanya tim-tim sepak bola itu kalau di Afrika itu yang kuat-kuat dikatakan sebagai singa Afrika. Oh iya, digelari dengan singa Afrika. Nah, iya. Kadang-kadang bisa juga anak sapi itu dimakan oleh ular piton. Benar. Nah, jadi kalau di sana singa itu perannya hanya sebagai konsumen tingkat 2. Iya. Artinya kan kalau anggaplah misalnya konsumen tingkat 1-nya ada sapi, ada kerbau, ada banteng. Cuma kadang-kadang kalau saya juga pernah lihat videonya Bu ya, itu singa itu atau harimau itu juga kalau nasibnya kurang bagus bisa juga itu kena tanduk itu dibantingnya. Nah, akhirnya tidak jadi memangsa. Iya. Nah, makanya biasanya kalau hewan seperti singa itu biasanya dia itu berkelompok untuk berburu. Hewan-hewannya berburu. Cuma kalau seperti jenis-jenis singa itu biasanya dia itu kalau yang berburu itu biasanya singa-singa betina. Nah, singa jantan itu kalau sudah buruannya berhasil ditangkap baru ikut menikmati. Nah, itu adalah perilaku daripada hewan-hewan artinya yang ada di sekitar kita dan juga yang tidak ada di lingkungan sekitar kita. Iya, benar sekali Bapak. Karena saya sendiri, jujur aja, saya sendiri Pak belum pernah melihat bentuk aslinya singa. Biasa sering melihat Pak di televisi gitu aja.
Kalau di kebun binatang belum pernah lihat Bu ya? Belum pernah Pak, Oh, belum pernah melihat singa. Iya, iya. Kalau ular gitu pernah, banteng pernah saya Pak. Tapi kalau singa belum pernah. Kalau saya alhamdulillah insya Allah sudah pernah sampai ikan duyung pun pernah melihat. Ah, Tapi iya. artinya ikan duyungnya itu yang apa yang di suatu tempat artinya kan bukan yang Bukan di dongeng bukan ya, Pak yang ya? dialami. Bukan di dongeng ya Pak ya? Bukan di dongeng, iya. Iya istilahnya itu kalau anu itu dugong. Dugong itu mirip kalau ikan duyung itu mirip bentuknya seperti ikan apa seperti agak seperti mirip lumba-lumba juga ada cuma artinya itu agak apa namanya itu makanannya juga rumput-rumputan. Oh, rumput-rumputan Pak? Iya, Oh, ikan iya. duyung. Bukan makan ikan. Bukan makan ikan Iya, ya? bukan makan ikan walaupun badannya besar. Dikira makan itu Pak, anak-anak ikan. Oh iya. Makan Iya. anak-anak ikan. Iya. Mungkin Ibu tadi kan ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 dan pengurai Bu ya. Iya Pak. Iya. Mungkin Ibu bisa lagi untuk lebih rincinya lagi itu konsumen pembagiannya itu berdasarkan apa namanya tingkat tropik Bu ya. Iya Pak. Oh, Iya benar tingkat sekali. tropik ya. Artinya konsumen tingkat 1 itu artinya hanya mengharapkan dari apa namanya dari tumbuh-tumbuhan. Dari Bu, iya ya. Pak, atau Dari disebut dengan tumbuh-tumbuhan. produsen tadi Pak ya, sebagai produsen. Iya, produsen Produsen. artinya kan itu namanya adalah produsen, itu adalah yang sebagai produsen konsumen tingkat 1 tadi adalah pemakan tumbuh-tumbuhan Bu ya tadi Benar yang sekali, Bapak. dikatakan sebagai Hewan yang pemakan tumbuh-tumbuhan. atau Benar. disebut dengan herbivora atau herbivore. Benar Bapak. Cuma kadang-kadang Bu ya, yang namanya ya rantai makanan tergantung konteks rantai makanannya Bu ya. Iya. Kadang bisa juga yang bukan yang omnivore juga kadang bisa berperan juga sebagai konsumen tingkat 1 tergantung letaknya tadi seperti misalnya anggaplah seperti misalnya tikus misalnya. Tikus. Nah, tikus itu kan bisa juga makan ikan asin misalnya kan Benar, bisa dia benar. makan ikan asin. Nah, artinya walaupun apa namanya hewannya itu sudah mati lah, artinya kan ikannya kan sudah mati. Mm-mm. Paling suka Pak tikus Pak kalau makan Iya, ikan asin. Kalau di rumah tuh Pak sering pokoknya sasarannya ikan asin. Kalau ada ikan asin pasti tikus yang makan. Oh gitu, iya. Apalagi bisa kita bikin jebakan Bu ya, jebakan tikus itu biasanya itu apa tuh? Pakai ikan makannya? asin, Pak, ya? Pakai ikan asin Iya, biasanya. pakai ikan asin dikasih Iya. itu Pak ya lem tikus. Iya, ya selim tikus atau Iya. jebakan yang pakai apa namanya itu, pakai kurungan itu Bu ya. Iya, benar sekali Iya, Bapak. kita lanjutkan untuk selanjutnya. Jadi pada intinya rantai makan itu ada produsen, konsumen, dan ada pengurai. Tadi kita masih kebanyakan tadi seperti dikatakan oleh Mas Iwan Setiawan tadi adalah ekosistem darat. Nah, kemudian ada lagi rantai makanan untuk ekosistem laut. Nah, ekosistem laut itu ada yang pertama itu ada fitoplankton. Fitoplankton, iya benar, Bapak. fitoplankton. Nah, Iya. fitoplankton. Kemudian fitoplankton itu dimakan oleh zooplankton. Nah, plankton itu artinya benda-benda bukan makhluk hidup kecil yang ada di air. Itu adalah fitoplankton itu berupa tumbuh-tumbuhan. Iya. Kemudian zooplankton itu berdasarkan dari ciri-cirinya itu adalah termasuk bagian dari hewan. Nah, fitoplankton Contohnya tadi Pak yang di laut tadi Pak, yang di air tadi Pak. Iya, fitoplankton. Kata Mas Iwan tadi apa? Udang ya Pak ya? Oh iya, fitoplankton. Kemudian ada yang kedua misalnya ada zooplankton. Zooplankton itu bisa dimakan oleh udang. Atau misalnya dimakan oleh ikan-ikan yang kecil-kecil, ada ikan teri. Nah, Iya. itu kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan yang sedang. Ikan sedang itu anggaplah seperti misalnya ikan, kalau kita biasanya di pasar itu ada ikan peda Bu ya. Nah, Iya, benar sekali. ada pindang. Nah, ikan kecil, ikan sedang. Iya. Ada lagi ikan yang besar. Nah, misalnya yang lebih besar lagi Ikan kakap ya Pak ya? iya, bisa ikan kakap. Iya. Kemudian nanti yang di puncaknya itu mungkin Bu ya. Ada misalnya ada ikan paus, ada ikan hiu Bu Ikan ya. hiu, Nah, iya. itu adalah puncak daripada rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Iya, benar sekali Bapak. Ya. Makanya biasanya kadang-kadang Bu ya, nelayan itu kan mencari ikan tuh biasanya pada malam hari Bu ya. Iya, pada malam hari kebanyakan Bapak. Kebetulan rumah saya dekat pantai Bapak. Oh iya Bu ya, di Takisung Bu ya. Iya, di Takisung, Oh, iya. benar. Iya. Makanya itu kalau malam itu fitoplankton dan zooplankton itu apa namanya itu
Itu waktu untuk masa untuk berburu hewan-hewan itu berburu-buru makan itu adalah pada malam hari. Pada malam hari. Nah, makanya nelayan biasanya mencari ikannya itu Di malam hari. pada malam hari. Iya. Dan kebetulan juga Bu ya, pada malam hari itu kebetulan dan namanya adalah angin darat. Angin darat itu kalau nelayan yang tidak menggunakan tidak menggunakan perahu motor, mungkin pakai layar seperti nelayan kita zaman dulu. Iya. Pas banget itu kan, soalnya kan malam itu kan angin darat adalah angin yang bertiup dari darat menuju ke laut. Nah, jadi kesempatan bagi para nelayan itu untuk mencari ikan. Iya, nelayan tradisional Pak ya. Iya, nelayan tradisional. Tapi sekarang sudah modern Pak. Sudah modern, iya. Sekarang sudah pakai mesin. Pakai mesin, iya. Lebih cepat jalannya, iya. Benar sekali. Iya. Jadi mungkin istilahnya kalau dulu itu ada istilahnya sambil bahasa Banjarnya itu, peribahasa Banjar itu mencari hundayang terjejak suluh. Nah, mencari hundayang terjejak suluh itu artinya ikannya malam banyak dan anginnya adalah angin darat. Angin darat. Jadi artinya pas banget, artinya ikannya banyak malam hari dan juga nelayannya pas. Artinya kalau pakai layar itu mereka malam yang untuk mencari ikan Bu ya. Iya, silakan Bu. Iya. Di sini Bapak langsung saja kita ambil kesimpulan ya Bapak ya. Oh ya. Kita ambil kesimpulan dari materi yang kita sampaikan hari ini. Iya. Ibu ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah semua makhluk hidup itu memiliki ketergantungan Bapak. Iya, memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, air, udara, dan juga matahari untuk mendukung kehidupannya, Bapak. Oh, itu kesimpulan kita pada hari ini. Iya, itu kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Mungkin, sebenarnya masih banyak lagi, Pak, materi yang lain, Pak. Iya. Gitu. Mungkin Bu, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, mungkin anak-anak di rumah, pendengar anak-anak kita kelas 5, mungkin Ibu bisa memberikan, anggaplah seperti soal anggaplah misalnya yang soal yang istilahnya itu ada mengisi titik-titik, misalnya saya contohkan, misalnya mungkin bisa soal seperti ini Bu, misalnya padi dimakan, kita yang pertama tadi saja anunya yang mudah aja, yang familiar aja anunya, rantai makanannya. Padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang mati diuraikan oleh pengurai. Saya ulangi ya anak-anak ya. Padi, yang pertama padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang mati diuraikan oleh pengurai. Pertanyaannya, ular itu masuk konsumen tingkat berapa? Ayo anak-anak di rumah sambil berpikir, ular itu masuk konsumen tingkat berapa? Iya Bapak, itu ada loh materi di ulangan UASnya nanti Bapak tema 5 ya. Oh, ada ya? Ada bocoran sedikit. Iya, ada bocoran sedikit, ada di tema 5 nanti itu. Soalnya sama. Oh, sama persis itu. Saya nggak tahu Bu soalnya Ibu ya. Kebetulan saya yang bikin Pak. Oh gitu ya. Padi dimakan tikus. Ingat kan anak-anak lagi sekali ya. Padi, yang pertama padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang mati sebagai diuraikan oleh pengurai. Oh, bisa pengurainya dari bakteri, selain bakteri juga bisa jamur. Benar sekali Pokoknya artinya benda-benda nik yang untuk sebagai pengurai. Nah, ular konsumen tingkat berapa? Iya. Nah, anak-anak pikir ya. Nah, iya Bapak. Jawabannya gimana Bu jawabannya? Kita kasih jawaban atau enggak usah? Nanti aja. Oh, nanti aja jawabannya. Iya, nanti aja. Iya, nanti aja. Itu kita tema 5 itu jadwalnya hari Pak ya? Hari Kamis. Hari Kamis ya, Pak ya? Hari Kamis itu jadwalnya tema 4 dan tema 5. Untuk kelas 5 Bu ya. Iya. Materi yang Ibu sampaikan hari ini sedikit ada beberapa sedikit bocoran. Materi yang Ibu sampaikan hari ini ada di soal nanti di hari Kamis. Hari Kamis tema 5 Bu ya. Tema 5. Contoh rantai makanan, tentang definisi atau pengertian tentang rantai makanan. Beserta apa itu tugas sebagai produsen konsumen tadi Pak. Nah, itu ada nanti di soal. Oh iya. Mungkin Ibu bisa ada contoh soal yang lain, misalnya tadi contoh soal yang lain. Nah.
contoh soal yang lainnya ya Pak ya. Iya, misalnya artinya yang ada hubungannya dengan rantai makanan sebagai latihan pemanasan anak-anak di rumah. Oh iya. Di rumah Benar pendengar sekali, anak-anak Bapak. di rumah untuk sekali. latihan. Tuliskan salah satu contoh ekosistem sawah. Ekosistem sawah tadi Pak, contohnya kan misalkan tanaman di sawah itu kan Pak padi. Iya. Ya. Tapi dibuat dibuat rantai makanan. Dibuat rantai makanan Pak. Rantai Iya. makanan dari ekosistem sawah. Iya, ekosistem sawah. Tapi Ekosistem kita buat sawah. nih gambar Pak ya, Oh, iya. melingkar gitu. Iya. Kita urutannya. Iya. Iya, Seperti siklus ekosistem bulan sawah. namanya rantai. Iya. Rantai itu yang namanya rantai itu Bu ya saling berkaitan. Saling berkaitan. Nah, saling Iya benar Pak. berkaitan Iya. antara yang satu dengan yang lain. Dengan yang Ekosistem lainnya. sawah itu hewannya apa aja di sawah itu Bu? Di sawah itu kan Pak, kalau produsennya kan tadi jelas ada padi. Padi. Iya, kalau di sawah itu kan hewannya ada tikus ya Pak ya. Iya. Tapi kadang juga ada belalang Pak. Oh iya. Nah, ada belalang. Ada belalang, Iya. iya. Ular juga ada Pak. Iya. Burung juga ada. Burung juga ada. Iya. Kadang-kadang kalau sawahnya berair juga bisa ada ikannya juga Bu ya. Benar sekali Bapak. Iya. Nah, itu adik-adik di rumah contoh soalnya tuliskan rantai makanan ya. rantai makanan. Iya, benar. Yang ada dalam ekosistem sawah. Benar sekali. Oh iya, rantai makanan yang ada dalam ekosistem Ekosistem sawah. sawah, benar. Jadi rantai makanan itu kan yang pertama adalah produsen. Produsennya nanti kan bisa padi Bu ya, atau bisa juga ada rumput liar. Benar, itu Pak. juga dikatakan sebagai produsen. Karena di sawah juga terdapat rumput ya Pak ya. Iya, Iya. terdapat rumput. Iya. Kalau rumput itu istilahnya itu adalah gulma. Iya. Gulma itu artinya tanaman pengganggu, tanaman utama. Iya. Itu namanya adalah gulma. Cuma kalau padi itu dikatakan sebagai hama. Jadi Iya. kalau tumbuh-tumbuhan yang mengganggu itu dikatakan sebagai gulma. Cuma kalau hewan yang mengganggu itu dikatakan sebagai hama. Benar sekali Bapak. Iya. Tapi Bapak kalau nanti kata Ibu tadi kan produsen bisa juga jagung. Apakah jagung juga bisa ditanam di sawah Pak? Di mana? Bisa kah Pak? Biasanya Bisa ya? biasanya jagung itu bisa Di juga daratan? Bu ya. Bisa Coba juga? ya. Cuma artinya kan kalau di kita kalau sawahnya yang enggak irigasi bisa ditanami jagung misalnya pada saat musim kemarau kan bisa ditanami jagung misalnya. Cuma kebanyakan itu kalau jagung itu di kebun Bu ya, di kebun. Daratan ya Pak ya? Di kebun ya, yang artinya walaupun misalnya biasanya musim penghujan artinya tetap tidak tergenang oleh air. Kalau di sawah itu kan kalau sawah yang non irigasi artinya tanpa ada pengairan. Itu kalau musim penghujan ada tergenang airnya. Iya. Nanti kalau musim kemarau itu kering, bahkan tanahnya bisa pecah-pecah Bu ya. Iya, benar Iya. sekali Bapak. Iya. Gimana Bu, apa dijawabkan itu contoh anu atau mikir sendiri anak-anak gimana? Biar PR di rumah. Oh, PR di rumah, ya, PR di rumah. PR di rumah. Iya, rantai makanan yang ada dalam ekosistem sawah. Sawah. Iya. Iya. Iya, nanti mungkin Bu, kalau ada remedial untuk anak-anak nanti di sekolah Ibu nanti juga bisa dibikinkan soal seperti itu Bu ya. Artinya kan rantai makanan yang ada misalnya anggaplah misalnya di tema 5 misalnya kan tema 5 tadi kan Tentang ekosistem Pak ya. ekosistem tadi. Nah, bisa dijadikan untuk soal untuk remedial untuk siswa. Remedial artinya perbaikan pembelajaran di rumah. Iya, benar Iya. sekali Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Itu saja. Ibu ulang lagi sekali lagi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu bahwa semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan, tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, matahari untuk mendukung kehidupannya. Iya. Betul Bu ya. Artinya manusia juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena manusia ini artinya kan sebagai pemakan memakan tumbuhan dan juga bisa dikatakan untuk memakan hewan-hewan lain. Iya, benar sekali Bapak. Ya, cuma kan tidak semua artinya dalam setiap agama berbeda-beda itu kan mungkin ada hewan yang tidak boleh untuk dimakan. Untuk agama ini misalnya kan ini boleh, agama ini ada yang tidak boleh Bu ya. Jadi artinya kita untuk memakan hewan itu pun ada aturannya tergantung dari agama yang kita anut masing-masing Bu ya. Iya. Ya, dan juga Bapak ingatkan kepada anak-anak juga kita untuk selalu menjaga Protokol kesehatan ya Pak. ya protokol kesehatan tetap harus melakukan tetap 3M ya, Pak ya? melakukan 3M. Artinya tetap semangat anak-anak belajar di rumah.
Meskipun kita belum ada ada kegiatan pembelajaran tatap muka, kita berdoa saja semuanya juga pendengar yang lain, mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berakhir. Amin. Iya, itu aja. Mungkin terima kasih Mas Iwan Setiawan. Mungkin kita tutup saja untuk pertemuan kita pada hari ini lewat radio Tuntung Pandang, Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dengan Radio Tuntung Pandang. Terima kasih. Wabillahi salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.